Apabila Anda, saudara, ditawari janji atau reward, atau bisa dibilang imbalan, sebesar 30% saat Anda menanamkan sejumlah nominal, siapa yang tidak tergiur? Namanya Mavro di Mondial Moneybook atau MMM, yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan manusia membantu manusia. Tapi sebenarnya apa jenis dari sistem ini? Bisakah disebut sebagai investasi atau arisan online atau apa jenisnya, dan bagaimana resikonya jika kita bergabung dalam satu sistem keuangan ini? Kami akan menjelaskannya dalam liputan berikut ini. Himpitan ekonomi membuat sebagian besar warga berlomba-lomba menambah investasi. Bukan hanya lembaga resmi yang menjanjikan untung berlebih tak kalah dicari. Bisnis dengan sistem Mavro di Mondial Money Box atau MMM diantaranya. Di Indonesia, sistem ini dikenal dengan nama manusia membantu manusia. Bisnis ini mengandalkan anggotanya untuk saling membantu secara keuangan. Caranya, peserta mentransfer uang ke nomor rekening orang lain tanpa mengetahui siapa yang ditransfer. Yang mentransfer akan mendapatkan uangnya kembali 1 bulan kemudian, plus imbal hasil 30% dari uang yang ditransfer sebelumnya. Saat ini anggota MMM di Indonesia diklaim sudah mencapai 5 juta orang. Namun sebagaimana bisnis sistem arisan lainnya, hati-hati masih harus menjadi pijakan. Sebab dengan skema apapun, investasi memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan. Keuntungan dan risiko berbanding lurus. Itu pasti tidak mungkin, gitu. Karena tadi tidak ada konsep, artinya kecuali ada paradigma baru dalam ilmu keuangan atau finance, bahwa ada high return dengan low risk. Ya. Selama high risk high return, maka apapun yang diperjanjikan mengenai high return itu pasti di belakangnya high risk. Karena itu hati-hati memang menjadi pijakan sebelum berinvestasi. Kenali, jangan sampai menyesal nanti. Tim Liputan Kompas TV. Skema keuangan, bisnis atau apapun itu namanya, tentu saja yang harus diperhatikan adalah keuntungan yang akan berbanding lurus dengan resiko. Untuk membahas ini, telah hadir bersama kami Ibu Firdaus Bawazir yang merupakan perintis MMM di Indonesia. Selamat malam, Bu Firdaus. Apa itu MMM? Bisnis, investasi, atau arisan online, atau apa, Bu? Selamat malam, Bu Frisca. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah berminat dengan berita MMM. Justru saya ingin tahu, apa itu bisnis? MMM ini bukan merupakan komunitas. Jadi MMM ini bukan investasi, bukan bank, bukan arisan berantai. Jadi dia dan bukan bisnis juga ya, bukan investasi. Jadi dia hanya merupakan komunitas. Komunitas yang di dalamnya adalah orang manusia-manusia berhati mulia yang ingin memberikan bantuan dan menerima bantuan. Nah, komunitas, Bu, banyak yang tergiur karena apabila kita, apa disebutnya, menyetorkan sejumlah uang, lalu ada 30% keuntungan atau reward yang didapat oleh si nasabah. Dari mana datangnya kalau itu bukan investasi, kalau itu bukan bisnis? Jadi begini, kalau investasi, orang menginvestkan uangnya. Kalau bisnis, orang membelanjakan uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Dengan ada satu barang yang dibeli dan dijual lagi mendapat keuntungan. Tapi di MMM ini mutlak adalah komunitas. Yang di sana membernya itu atau partisipannya, kita menggunakan nama partisipan, dia hanya menuliskan saja, saya bersedia membantu sekian, itu saja. Saya bersedia membantu 1 juta misalnya, minimal 100.000. Jadi misalnya membantu 1 juta atau 10 juta itu tergantung ke kekuatan orang itu. Lalu 30% yang didapatkan itu, dari mana datangnya? Dari kebersamaan komunitas. Jadi kita sudah sepakat di dalam komunitas itu untuk sesiapa yang memberi bantuan hari ini, bulan depan orang lain ya yang dibantu, bulan depan orang lain yang membantu dengan mendapatkan reward 30%. Artinya ini komunitas ini hanya dalam media sosial saja, lewat internet saja. Apabila menggunakan media sosial saja, lewat media sosial saja, lalu bagaimana jaminan keamanan bagi para partisipan? Karena artinya tidak ada
media bisnisnya, tidak ada kantornya. Lalu bagaimana jaminan keamanan bagi sang partisipan yang berminat untuk ikut serta dalam MMM ini? Di MMM ini hanya kepercayaan, hanya bermodal kepercayaan. Resikonya sangat tinggi. Risikonya sangat tinggi. Artinya begini, risiko tinggi itu kita awal dari diberitahukan bahwa bisa hilang sama sekali. Karena itu gunakan uang bebas. Uang bebas, uang yang tidak membawa risiko. Bukan uang hutang, bukan uang dari pinjam, atau uang menggadaikan sesuatu. Nggak usah. Meskipun itu uang bebas, Bu, tapi kan juga tidak, tentu saja hampir semua orang tidak dengan mudahnya memberikan uang yang meskipun bebas dimiliki oleh seseorang. Lalu bagaimana MMM ini bisa menarik begitu banyak orang dan mengapa orang bisa percaya dengan resiko yang begitu tingginya? Jadi risiko itu datangnya tidak selalu ya Mbak ya. Jadi dari tahun 94 Sergi Mafrodi sudah menciptakan MMM ini dan sampai 21 tahun MMM masih berjalan, bahkan makin berkembang di seluruh dunia. Sekarang ada 173 negara yang sudah menggunakan MMM ini. Nah, segitu banyaknya, lalu kenapa bisa percaya dengan resiko tadi yang tinggi itu? Itulah kehebatan MMM mungkin ya, kalau saya beritahukan. Masalahnya begini, di dalam MMM itu isinya hanya membantu dan minta bantuan. Dalam 30 hari, 14 hari. Jadi 14 hari setelah kita memberikan bantuan, nanti ada perintah. Jadi mula-mula yang akan kita bantukan itu kita nggak tahu siapa yang akan kita perbantukan. Baik, kita tahan sampai di situ. Ya. Dan bukan hanya kita berdua, Bu Firdaus dan juga pemirsa di rumah, karena sudah ada juga teman-teman di Google Hangout Kompasianer yang bergabung di Kompasianer TV malam ini. Ada 4 Kompasianer yang bergabung. Ada Pak Hairan dari Surabaya yang merupakan dosen, ada Alan Budiman dari Mandura yang merupakan analis, ada Rohman dari Jakarta dan Vita dari Jakarta. Gimana nih Kompasianer, semuanya percayakah dengan adanya satu sistem ini, satu sistem keuangan? Pak Alan? Ya. Pak Alan Budiman dari Madura. Ya, saya nggak bisa percaya sebab 30% itu terlalu besar. Jadi sebaiknya komunitas ini segera ditutup oleh pemerintah. Pak Alan, mohon maaf, boleh lebih keras lagi suaranya? Kami kurang jelas mendengar di sini. Ya, kalau komunitas ini tetap bertahan, semakin Lebih keras lagi suaranya? Kami kurang jelas mendengar di sini. Ya, kalau komunitas ini tetap bertahan, semakin lama maka semakin membuat dampak buruk bagi masyarakat. Soalnya tidak masuk akal Mbak, 30% itu kalau orang bisa berikan 30%, nggak ada orang miskin begitu. Oke. Kalau Pak Alan, Bu Firdaus, Pak Alan di Madura tidak percaya karena 30% ini dari mana datangnya? Saya menjawab. Silakan. Oke. Pak Alan mungkin tidak percaya karena Pak Alan belum pernah mengikuti di dalam sistem ini. Jadi kalau orang Saya bukan nggak mengikuti Mbak Bu Firdaus, Ibu Firdaus di sini. Ibu Firdaus. Iya. Banyak teman-teman saya yang sebelumnya sudah ikut MMM, Iya. tapi restart pada bulan Agustus 2014, ya kan? Oke. Habis itu sekarang MMM malah mempromosikan secara masif di media untuk menjaring korban-korban selanjutnya untuk mengganti uang-uang para leader yang mungkin sudah terpakai sebelum restart. Pak Alan bisa ceritakan? Anda bayangkan, kenapa? Pak Alan bisa ceritakan seperti apa pengalaman dari rekan Anda tadi yang pernah ikut MMM? Oh iya, teman-teman saya banyak di, saya juga ada di teman-teman kuliah juga ada. Banyak orang yang sudah posisi dengan ini pada Agustus 2014. Ingat ya, 2 Agustus 2014, saya sudah menuliskan MMM ini 2014 kalau nggak salah. Dan Agustus 2015 sudah start. Sekarang, kenapa media yang dulu memberitakan MMM itu penipuan atau scam, malah mengekspos atau mengiklankan MMM ini? Gitu loh. Bayangkan, 30% tidak ada yang mengelola, tapi siapa yang mengiklankan promosi-promosi di Jawa Post dan
dan stasiun TV lainnya itu. Kalau memang tidak ada yang mengelola, kan pasti ada yang mengelola. Admin website pun pasti ada yang mengelola. Ya, baik, Pak Alan sudah dapat poinnya. Dan selain Pak Alan Budiman di Madura, juga ada kompasioner lainnya, Vita di Jakarta yang punya pengalaman serupa. Tapi tahan dulu, seperti apa ceritanya nanti di Kompasiana TV usai jeda. Kami kembali.